Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Etika Hukum dan Media Massa, jurusan Ilmu Komunikasi Visi Pundana. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang Undang-Undang NRI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan penerapannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama ada Navia Timodes, yang kedua Vivi Alfionita Suan, yang ketiga Anggun Nurani, dan saya sendiri Alexandra Joanwal Pantun. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama yang akan kami bahas yaitu berkaitan dengan Undang-Undang NRI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya itu merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran tersebut. Nah, agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuknya Undang-Undang Pers tentang pers itu sendiri. Nah, fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers itu adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu, pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan juga berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Nah, pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termaksud kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Nah, pers juga melaksanakan kontrol sosial, itu sangatlah penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Nah, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers itu menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, maka dituntutlah pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat itu sendiri. Bab 2, Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers. Bab 3, Wartawan. Bab 4, Perusahaan Pers. Bab 5, Dewan Pers. Bab 6, Pers Asing. Bab 7, Pers Asing. Bab 8, Ketentuan Pidana. Bab 9, Ketentuan Peralihan. Bab 10, Ketentuan Penutup. Untuk yang selebih lanjutnya, bisa dicek di link di description box. Penerapannya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan pers akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada 23 September tahun 1999. Dengan lahirnya Undang-Undang Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 12 menjelaskan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khususnya untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di Undang-Undang Pers ini, tidak hanya pertanggungjawaban waterfall, namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban stair system, sesuai penanggung jawab yang dicantumkan di setiap penerbitan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri.
Adrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap sebagai pertanggungjawaban fiktif karena masih menempatkan penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Namun dengan memperhatikan penjelasan pasal 12 Undang-Undang Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undang yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah asas umum dari pertanggungjawaban pidana individual responsibility atau pertanggungjawaban individu. Yang kedua yaitu keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam aktivitas jurnalistik. Undang-undang pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai lex spesial karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan undang-undang pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus. Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya telah melanggar batas hukum, dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Undang-undang pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pers sendiri yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu disebutkan pada penjelasan pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa siaran bukanlah merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Yang kedua, pada penjelasan pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu pada penjelasan 9 untuk pelaksanaan undang-undang pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing. Yang keempat yaitu disebutkan pada pasal 12 alinea terakhir, tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya. Yang kelima, disebutkan pada penjelasan pasal 12 alinea terakhir, tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya. Yang keenam, ketentuan pada pasal 13 huruf B bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kesimpulan dari materi yang kami sudah jelaskan bahwa isi Undang-Undang NRI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu bab pertama berisi tentang ketentuan umum, bab kedua berisi tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan, bab ketiga berisi tentang wartawan, bab keempat berisi tentang perusahaan pers, bab kelima berisi tentang dewan pers, bab keenam berisi tentang pers asing, bab ke-7 berisi tentang peran serta masyarakat, bab ke-8 berisi tentang ketentuan pidana, bab ke-9 berisi tentang ketentuan peralihan, dan bab ke-10 berisi tentang ketentuan penutup. Penerapan Undang-Undang Pers sebagai lex specialis, namun adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Indrianto Seno Aji menyampaikan bahwa Undang-Undang Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban fiktif karena masih menempatkan penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2.
Apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, kritikan, ataupun saran, langsung saja ke kolom komentar yang ada di bawah. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.